NIM 0503221001 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah 1F Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Yang saya hormati Bapak Budiman SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baiklah, di sini saya akan membahas materi mengenai hubungan agama dan negara. Pengertian negara. Istilah negara diterjemahkan dari kata-kata asing yaitu staat atau bahasa Belanda dan Jerman, state bahasa Inggris, etat bahasa Prancis. Kata staat atau state atau etat itu diambil dari bahasa Latin yaitu status atau statum yang artinya keadaan yang tegak dan tetap atau suatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan itu dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu maupun golongan atau asosiasi ataupun juga oleh negara sendiri. Paradigma analisis hubungan agama dan negara. 1. Paradigma integralistik atau unifié paradigm. Secara teori integralistik dapat dinyatakan sebagai kesatuan yang seimbang yang terdiri dari berbagai entitas. Entitas di sini memiliki sifat yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, paradigma simbiotik atau symbiotic paradigm. Secara umum, teori simbiotik dapat didefinisikan sebagai hubungan antara dua entitas yang saling menguntungkan dalam konteks relasi negara dan agama, bahwa antara negara dan agama saling memerlukan. Yang ketiga, paradigma sekularilistik atau sekularilistik paradigm. Paradigma ini menolak kedua paradigma di atas sebagai gantinya. Paradigma sekularilistik mengajukan pemisahan atau disparitas agama atas negara dan pemisahan negara atas agama. Hubungan agama dan negara. Pada hakikatnya, negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Oleh karena itu, sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, negara mempunyai sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri. 1. Hubungan agama dan negara menurut paham teokrasi. Dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Dilakukan atas titah Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik dalam paham teokrasi juga diyakinkan sebagai manifestasi Tuhan. Yang kedua, hubungan agama dan negara menurut paham sekularis. Dalam paham ini diyakini bahwa negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan duniawi, sedangkan agama adalah murni urusan hubungan manusia dengan Tuhan. Yang ketiga, hubungan agama dan negara menurut paham komunis. Dalam paham ini, hubungan negara dan agama berdasarkan pada filosofi materialisme, dialektis, dan materialistan historis. Output dan outcome dari pandangan ini adalah paham ateis atau pandangan yang meniadakan Tuhan. Yang keempat, hubungan agama dan negara menurut paham moderasi. Paham ini beranggapan bahwa antara negara dan agama memiliki hubungan yang diyakini oleh paham teokrasi, dan paham ini juga tidak sepakat dengan paham sekuler yang memisahkan dan membedakan antara negara dan agama. Adapun tiga aliran utama tentang hubungan Islam dan agama yaitu 1. Tokoh utama dari aliran pertama ini adalah Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Oud Khan, Syekh Muhammad Rashid Ridho, dan Maulana Abdul A'la al-Maududi.
Aliran ini berpandangan bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, melainkan Islam adalah satu agama yang saling sempurna, paling tinggi dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Yang kedua, tokoh utama dari aliran ini adalah Ali Abdul Al-Rashid dan Dr. Taha Hussein. Aliran ini berpendirian bahwa Islam merupakan agama dalam pengertian barat yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Yang ketiga, tokoh aliran ini adalah Dr. Muhammad Hussein Haikal, berpendirian di antara kedua aliran di atas, yakni menolak pandangan bahwa Islam adalah satu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Kemudian, aliran ini menolak pandangan bahwa Islam merupakan agama yang berpengertian barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak dapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.